Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revidia Agustin dari kelas 12 MIPA 1 absen 22. Saya di sini akan mempraktekkan dan menjelaskan apa itu osmosis 3. Osmosis adalah sebuah proses dari berpindahnya pelarut dari suatu larutan yang dimana memiliki daya konsentrasi yang cukup rendah, ataupun suatu pelarut yang murni dengan melewati berbagai membran semi permeabel ke dalam larutan yang memiliki daya konsentrasi yang cukup tinggi, sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan untuk laju pada pelarutnya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. Di antaranya adalah mangkok, sendok, pisau, penggaris, tisu, dan timbangan digital. Bahan yang dibutuhkan adalah air, garam, ubi jalar, bengkoang, dan kentang. Adalah langkah-langkah dalam melakukan praktikum osmosis 3, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian memotong kentang, ubi jalar, dan bengkoang berbentuk dadu berukuran 5 x 5 cm sebanyak 2 buah. Kemudian membuat lubang pada kentang seperti berbentuk sumur sedalam 3 cm, lalu mengeringkan dengan tisu. Udah apa kan? Tombe gitu kan. Lalu meletakkan kentang pada piring A dan B. Letakkan sudah. Ya. 3. Mengisi lubang kentang A dengan 1 sendok garam, dan kentang B tetap dibiarkan kering. Dan mengisi air pada piring A dan B hingga 3/4 kentang tenggelam. Itu panas. Enggak.
Kali-kalian loh. Manting. Tara. Membiarkan selama 60 menit. Dan saya akan melakukan hal yang sama pada bengkuang dan ubi jalar.
A yang diberi garam jadi lebih lunak, dan garam yang berada pada tengah kentang menjadi berair. Begitu pula pada ubi jalar dan bengkoang. Sedangkan kentang di piring B menjadi lebih keras. Manakah mekanisme terjadinya osmosis? Osmosis terjadi ketika konsentrasi air berbeda pada kedua sisi. 3. Apakah guna dari garam? Guna garam adalah dapat melunakkan bahan yang diuji, karena terjadi peristiwa osmosis pada bahan yang diuji, kentang, bengkoang, ataupun ubi jalar. Yang keempat, mengapa menggunakan kentang, bengkoang, dan ubi jalar? Karena kentang, bengkoang, dan ubi jalar memang cocok digunakan pada proses osmosis 3. 5. Apa fungsi dibuatnya lubang pada kentang, bengkoang, dan ubi jalar? Lubang pada kentang, bengkoang, dan ubi jalar berfungsi meletakkan garam sehingga terjadi proses osmosis. Yang keenam, bagaimanakah percobaan ini dapat membuktikan terjadinya osmosis? Terbukti. Pada kentang yang berada di piring A menjadi lebih lunak dan di piring B menjadi lebih keras. 7. Jelaskan perbedaan difusi dan osmosis. Difusi adalah pembaur molekul hasil dari energi kinetik yang melekat berdasarkan gerak gas, cair, ataupun padat. Sedangkan osmosis merupakan aliran cairan yang ada di antara dua bagian yang telah dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Buatlah kesimpulan dari praktikum ini. Kentang yang direndam dan diberi garam bisa melunak karena terjadi peristiwa osmosis. Pada kentang, proses osmosis tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan air dari kentang menuju larutan garam. Sekian penjelasan dan proses pembuatan osmosis 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.